Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dari Program Studi Manajemen Informatika semester 4B. Saya akan menjelaskan konfigurasi paket tracer CCNA 3 chapter 9, yaitu paket tracer configuring multi-area OSPF v2. Di sini sudah disediakan addressing table dan instruksi cara untuk mengkonfigurasi paket tracer ini. Langsung saja pada background. In this activity, you will configure multi-area OSPF v2. The network is already connected and interface are configured with IP version 4 addressing. Your job is to enable multi-area OSPF v2, verify connectivity, and examine the operation of multi-area OSPF v2. Part 1. Configure OSPF v2. Step 1. Configure OSPF v2 and on R1. Configure OSPF v2 on R1 with a process ID of 1 and a router ID of 1.1.1.1. Oke, langsung saja kita ke router R1. Masuk ke CLI. Kemudian untuk masuk ke privilege exec mode, kita menggunakan perintah enable. Lalu kemudian untuk melakukan konfigurasi, kita harus masuk ke global configuration mode dengan perintah configure terminal. Oke, kita konfigurasi OSPF itu pada R1 dengan proses ID 1. Router OSPF1 dengan router ID 1.1.1.1. Kemudian kita advertise pada step 2. Advertise its directly connect network in OSPF v2 on R1. Configure each network in OSPF v2, assigning areas according to the addressing table. Di sini sudah disediakan network-network yang harus di advertise dengan R1, yaitu network 1.0, 2.0, dan 10.0. Langsung saja kita ke log agency change network, copy saja 10.1.1.0 dengan wildcard 0.0.0.255 area 1. Kemudian network 10.1.2.0 dengan wildcard 0.0.0.255. Kemudian area 1. Kemudian network 192.168.10.0 dengan wildcard 0.0.0.3 area 0. Setelah itu kita simpan konfigurasi pada R1 dengan perintah copy running config scala config. Kemudian pada step 3, configure OSPF v2 on R2 and R3. Repeat the step above for R2 and R3 using a router ID of 2.2.2.2 and 3.3.3.3 respectively. Kita konfigurasi pada R2 dan R3
dengan step yang sama pada yang kita lakukan pada R1. Langsung saja kita ke R2. Enable configure terminal router OSPF 1 dengan router ID untuk R2 yaitu 2.2.2.2. Kemudian log agencies-nya, log agencies change pada network 10.2.1.0 dengan wildcard 0.0.0.255 area 0, kemudian network 192.168.10.0 dengan wildcard 0.0.0.3 area 0. Kemudian network 192.168.10.4 dengan wildcard 0.0.0.3 area 0. Kita simpan konfigurasi, copy running config startup config. Kita konfigurasi juga pada R3 dengan step-step yang sama. Enable configure terminal router OSPF 1 dengan router ID untuk R3 yaitu 3.3.3.3, log agency change network 192.168.10.4 dengan wildcard 0.0.0.3 area 0. Kemudian network 192.168.2.0 dengan wildcard 0.0.0.255 area 2. Kemudian network 192.168.1.0 dengan wildcard 0.0.0.255 di area 2. Kemudian simpan konfigurasi, copy running config startup config. Selanjutnya, part 2, verify and examine multi-area OSPF v2. Step 1, verify connectivity to each of the OSPF v2 areas. From R1, ping each of the following remote device in area 0 and area 2, 192.168.1.2, 192.168.2.2, dan 10.2.1.2. Kita ping dari R1 dengan IP yang sudah tertera, ping 192.168.1.2. Ping success rate is 100%. Kemudian ping ke 192.168.2.2. Sukses juga dengan rate is 100%. Kemudian yang terakhir ping 10.2.1.2. Sukses juga. Kemudian pada step 2, use show command to examine the current OSPF v2 operation. Use the following command to gather information about your OSPF v2 multi-area implementation. Kita gunakan perintah-perintah show untuk memverifikasi OSPF itu yang kita konfigurasi. Yang pertama, show IP protocol. Ini dia routing information source-nya OSPF yang telah terkonfigurasi.
Kemudian perintah show IP root. Di sini OSPF yang terkonfigurasi ditandai dengan huruf O yang di sini dan ini. Kemudian perintah show IP OSPF database. Sini ID yang tertera, link ID-nya, kemudian summary netlink stage, kemudian lanjut ke perintah show IP OSPF interface. Sini tertera interface yang terkonfigurasi, serial 00 dan lainnya. Kemudian show IP OSPF neighbor. Di sini kita bisa melihat neighbor yang terhubung dengan R1. Di neighbor interface. Kemudian alamatnya. Selanjutnya reflections questions. Number 1, which router are internal routers? Jawabannya yaitu R2. R2 merupakan internal router. R2 merupakan internal router. Kemudian number 2, which routes are backbone routes? Semuanya adalah backbone routes pada paket tracer ini. Kemudian number 3, which routes are area border routes? Yang menjadi router border yaitu R1 dan R3. Router R1 dan R3 yang merupakan border routes pada konfigurasi. Kemudian number 4, which router are autonomous system routes? Jawabannya yaitu tidak ada. Semua interface aktif pada ketiga router yang terhubung ke OSPF. Kemudian number 5, which routes are generating type 1 LSA? Semua router merupakan menggunakan SPF type 1 LSA. Kemudian number 6, which router are generating type 2 LSA? Yang menggunakan generating tipe 2 LSA yaitu router yang mempunyai ID 4.4.4.4, 5.5.5.5, 6.6.6.6 dan 9.9.9.9. Kemudian number 7, which routes are generating type 3 LSA? Router yang menghasilkan LSA tipe 3 yaitu R1 dan R3 karena masing-masing adalah ABR dan perlu melakukan flooding dari satu area ke area lainnya. Kemudian number 8, which routes are generating type 4 and 5 LSA? Router mana yang menghasilkan LSA tipe 4 dan 5? Tidak ada karena tidak ada ASBR di jaringan tersebut. Kemudian number 9, how many inter-area routes does each router have? Berapa banyak route yang dimiliki setiap router? Yaitu R1 dan R3 memiliki 2 IA dan R2 memiliki 4 IA. Kemudian number 10, why would there usually be ASBR in this type of network? Mengapa biasanya ASBR dalam jenis jaringan ini?
ASB digunakan untuk menghubungkan domain routing eksternal. Sekian konfigurasi pada paket tracer chapter 9, yaitu configuring multi-area OSB Habitus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.